Sekali lagi kami mohon maaf atas keterlambatan yang baru saja kita alami, ada kendala teknis dan sekarang puji Tuhan sudah teratasi. Kiranya dari awal hingga akhir ibadahnya dapat dilancarkan. Untuk yang pertama, sebagai penekanan, pada warta gereja pada pagi hari ini, tanggal 20 Desember, sudah tercantum seluruh jadwal ibadah baik di hari ini, tanggal 25 Desember, tanggal 27 Desember, dan tanggal 1 Januari 2021. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada warta gereja, baik untuk informasi liturgi, nyanyian ibadah untuk masing-masing ibadah ke depannya sampai 1 Januari 2021. Untuk penekanan yang kedua, di Romawi 9, rapat majelis. Sehubungan dengan hari libur nasional Natal dan Tahun Baru, maka rapat rutin majelis pada hari Selasa, tanggal 22 Desember dan 29 Desember 2020 ditiadakan. Rapat majelis akan diadakan kembali pada hari Selasa, 5 Januari 2021. Bagi warga yang memiliki kepentingan mendesak, selama majelis tidak mengadakan rapat, Bapak dan Ibu sekalian dapat menghubungi majelis blok masing-masing. Untuk yang kedua, ibadah malam Natal, informasi ada di Romawi 12. Ibadah malam Natal tanggal 24 Desember ditiadakan. Sehubungan dengan pandemi COVID-19, majelis memutuskan bahwa pelaksanaan ibadah malam Natal pada 24 Desember 2020 ditiadakan. Mohon perhatian warga jemaat dan harap maklum. Namun begitu, untuk pengingat kita juga, tanggal 25 Desember, pukul 7 pagi tetap ada ibadah, baik di Pusmanjolo dan Kalibanteng. Untuk penekanan berikutnya, persembahan pada pagi hari ini akan diadakan seperti biasa untuk persembahan yang biasa. Namun pada pagi hari ini ada adik-adik kita yang akan melaksanakan CD dan baptis. Untuk persembahan baptis dan CD sudah dipersediakan di depan dan di tengah. Jadi untuk Bapak Ibu, baik itu kerabat, keluarga ataupun teman, dapat memberikan persembahan baptis CD-nya di kotak terdekat. Diharap untuk menjaga supaya tidak terlalu berkerumun, jadi ketika persembahan bisa dilakukan secara bergiliran, sabar, tenang, sehingga semua dapat berjalan dengan lancar. Demikian untuk warta jemaat pada pagi hari ini. Kiranya di tengah pandemi ini kita tetap semangat, kita tetap menjaga kesehatan, dan terus menjaga keluarga dan teman-teman kita sehingga dapat terhindar dari bahaya virus corona. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah Minggu pagi ini kita khususkan dengan pengakuan yang demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Saudaraku, 4 buah lilin sudah dinyalakan. Hal itu menandai bahwa kita telah memasuki Minggu Advent yang keempat. Lilin keempat Advent yang berwarna ungu itu diberi nama Candle of Love, yang artinya lilin kasih atau lilin malaikat. Lilin ini menyimbolkan kedamaian. Lilin ini juga mengingatkan kita akan kabar yang dibawa oleh malaikat. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Memasuki Advent keempat ini, kita akan menggumuli tema penerus tahta Daud. Melalui tema ini kita diajak bersama untuk tetap meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah penggenapan janji Tuhan bahwa Ia akan menjadi besar dan tahta Daud bapa leluhurnya akan dikaruniakan kepadanya. Dengan demikian, maka kita akan semakin sungguh di dalam menantikan kedatangannya yang kedua. Umat yang terkasih, mari bersama kita menerima hukum kasih dari Tuhan yang diambilkan dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Demikian bunyinya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi."
Umat yang terkasih, melalui hukum kasih ini nyata sekali pelanggaran dan dosa-dosa kita, karena kita belum mampu melakukannya secara utuh dan penuh. Oleh karena itu mari dengan penuh kerendahan hati bersama-sama kita mengakui dosa kita, menyesalinya, seraya mohon pengampunan kepada Tuhan. Dan ungkapan pengakuan dosa ini kita nyatakan di dalam doa pribadi. Dipersilahkan. Kami mengakui Tuhan betapa acap kali kami melakukan pelanggaran bahkan dosa-dosa di hadapan-Mu dan sesama kami. Karena kami belum mampu melakukan perintah-Mu untuk mengasihi Allah dan sesama seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami dan memperbaharui hidup kami melalui karya Roh Kudus-Mu, sehingga hidup kami semakin setia dan taat akan kehendak Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami mohonkan doa kami ini. Amin. Umat yang terkasih, berbahagialah kita orang-orang berdosa yang mau mengakui dosa kita dan menyesalinya, seraya mohon pengampunan kepada Tuhan, karena Tuhan berkenan menganugerahkan pengampunan bagi kita semua. Sebagaimana berita anugerah yang boleh kita dengarkan bersama yang diambil dari kitab Yesaya pasal 12 ayat 1-2, demikian bunyinya. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Mari kita syukuri anugerah Tuhan ini dengan hidup yang semakin setia dan taat kepada Tuhan, terlebih dalam masa penantian kedatangan Tuhan. Ya Yesus, Dikau ku rindukan. Yesus, Dikau ku rindukan, limpahkanlah rasa hatiku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatangan-Mu. Bahagia terang surgawi, engkau harapan dunia. Terbitlah surya Maha Kasih dan jiwaku terangilah. Hatiku biar Kau jadikan alungan-Mu yang mulia, dan dalam aku Kau terbitkan terang surgawi yang bangga.
Umat yang terkasih, sebelum bersama-sama kita mendengarkan pembacaan sebagian firman Tuhan dan merenungkannya melalui khotbah, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita bersama berdoa. Di tengah-tengah kami menghayati ibadah minggu pagi ini Tuhan, kami hendak dengaran akan sebagian firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus berkenan membuka hati dan pikiran kami, menuntun serta membimbing kami, agar firman yang boleh kami dengarkan, terlebih kami renungkan, kami resapi bersama, mampu kami wujud nyatakan di dalam kehidupan iman kami, sehingga di tengah masa penantian kedatangan-Mu, kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin setia dan taat akan kehendak Tuhan. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab pada ibadah minggu pagi ini diambilkan dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih memeliharanya di dalam kehidupan kita. Amin. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, khotbah pada ibadah minggu ini
diberikan judul Penerus Tahta Daud. Penerus Tahta Daud. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari Minggu ini adalah hari Minggu Advent keempat, yang di dalam ibadah ini ditandai dengan penyalaan keempat lilin Advent. Ada 3 lilin warna ungu dan 1 warna pink atau merah muda. Kata Advent berasal dari kata Adventus dalam bahasa Latin yang berarti kedatangan. Itu artinya bahwa masa Advent adalah masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Masa Advent mempunyai 2 karakter, yaitu sebagai masa penantian menjelang Natal untuk memperingati kelahiran Yesus di Bethlehem. Namun di sisi lain juga sebagai masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, yang akan menjadi hakim yang adil bagi dunia. Itulah sebabnya maka dalam masa Advent atau minggu-minggu Advent, dekorasi maupun ornamen yang digunakan didominasi oleh warna ungu. Sebagaimana panjenengan lihat dan saksikan bersama, mengapa warna ungu? Karena warna ungu dimaknai sebagai simbol penantian, persiapan, pertobatan, dan sekaligus pengharapan. Pertanyaan reflektif bagi kita semua adalah, di masa menantikan dan mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan Yesus, baik dalam peristiwa Natal maupun kedatangannya yang kedua kali ke dunia ini, sudahkah hidup kita ini di dalam pertobatan dan pengharapan? Yaitu dengan hidup yang semakin taat kepada kehendak Allah. Jika belum, marilah kita bersama-sama belajar akan kesaksian firman Tuhan sebagaimana disaksikan di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38 yang menjadi bacaan kita pada ibadah ini. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38 menceritakan tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Sebagaimana yang dijadikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru untuk perikop kita ini. Kisah ini diawali dengan pemberitahuan kelahiran Yesus kepada Maria oleh malaikat Gabriel atas perintah Allah pada bulan ke-6 kehamilan Elisabet ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret. Pertanyaan kita bersama, lalu siapa tahu Maria itu? Maria adalah seorang perempuan yang sederhana dari Nazaret yang berada di Galilea yang masih perawan. Ia adalah kerabat Elisabet atau masih memiliki hubungan famili dengan Elisabet. Dan dia berasal dari suku Lewi. Ia telah bertunangan dengan Yusuf. Dalam masyarakat Yahudi, pertunangan itu dipandang secara yuridis sama kuatnya dengan pernikahan. Dan masa pertunangan itu berlangsung tidak lebih dari 1 tahun. Pada masa pertunangan ini, kedua orang itu sudah dikenal sebagai suami istri, meskipun mereka belum mempunyai hak sebagai suami istri, atau belum melakukan hubungan layaknya suami istri. Begitu mengikatnya hubungan ini, maka hubungan pertunangan ini tidak bisa diputuskan, kecuali dengan jalan
perceraian. Namun betapa terkejutnya Maria ketika tiba-tiba malaikat Gabriel datang kepadanya dan berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Sebagaimana dicatat di dalam ayat 28. Salam ini tentu bukannya salam biasa seperti sapaan, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Sebab salam ini mengandung makna tentang pemilihan Allah terhadap dirinya, terhadap Maria yang beroleh kasih karunia dari Allah. Oleh karena itu wajar saja apabila lalu Maria terkejut. Bahkan bisa jadi takut, bisa jadi mungkin bingung ketika mendengar salam dari malaikat Gabriel itu. Mengapa? Sebab ia menyadari bahwa dirinya bukanlah siapa-siapa. Ia hanyalah seorang perempuan sederhana, seorang perawan miskin dari masyarakat kelas bawah. Perlu diketahui bahwa dalam strata sosial masyarakat Yahudi saat itu, kaum perempuan tergolong pada bagian terendah dalam kelompok kelas bawah. Jadi ada kelompok kelas atas, menengah, kemudian kelas bawah. Nah, perempuan ini berada di posisi paling rendah dalam status sosial kelas bawah. Sudah bawah, masih di bawahnya lagi. Inilah kedudukan atau posisi perempuan dalam konteks masyarakat Yahudi. Sehingga seringkali perempuan itu disebut sebagai kelas 2 setelah laki-laki. Artinya laki-laki mendominan dalam konteks masyarakat Yahudi, dalam konteks patriarkat, dalam konteks di mana laki-laki memiliki kekuasaan dan dominan dalam kehidupan masyarakat. Tetapi menarik, malaikat Gabriel itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Sebagaimana dicatat di dalam ayat 30-31. Nama Yesus mempunyai arti yang khusus bagi Maria, bahkan bangsa Israel. Karena berasal dari kata Ibrani Yehoshua, yang artinya adalah penyelamat. Nama ini penting menunjuk kepada janji Allah yang akan menyelamatkan manusia. Sebab anak yang akan dikandung Maria itu berasal dari Roh Kudus. Roh Kudus dan kuasa Allah menaungi Maria. Dan akan memainkan peranan penting dalam rencana penyelamatan Allah, yaitu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat bagi manusia, bahkan dunia. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Sebagaimana dicatat di dalam ayat 32. Ayat ini mau mengingatkan dan sekaligus menegaskan tentang siapa atau Maria itu. Bahwa sekalipun ia hidup dalam kesederhanaan, bahkan mungkin disebut dalam kondisi yang miskin, yang tidak memiliki daya ataupun kekuatan ataupun kekuasaan, karena hidup dalam strata sosial kelas yang paling rendah, namun sebenarnya di dalam diri Maria ini mengalir darah para raja. Mengalir darah para raja. Loh kok bisa? Sebab Maria adalah keturunan Daud melalui Nathan. Oleh karena itu, melalui malaikat Gabriel, Tuhan Allah membuka hati Maria kepada sebuah panggilan bahwa ia akan mengandung seorang anak Allah yang akan menegakkan kembali, yang akan meneruskan tahta Daud.
Ayat kita berkata, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ayat ini mau menegaskan sekali lagi bahwa Yesus akan menjadi Mesias. Mesias itu bahasa Ibrani yang artinya adalah yang diurapi. Yaitu orang yang diurapi oleh Allah menjadi raja atas kerajaan keselamatan dan damai yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi pada saat itu. Sebab sebagai Mesiaslah Yesus berhak diberi gelar Anak Allah yang Maha Tinggi. Berhak atas tahta Daud atau berhak sebagai penerus tahta Daud. Dan berhak menjalankan pemerintahan yang abadi. Pemerintahan kekal selamanya. Dan menarik dalam teks kita dikatakan ketika mendengar perkataan malaikat Gabriel itu, akhirnya Maria pun berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Respon Maria ini wujud ketaatan yang total akan kehendak Allah pada dirinya. Meskipun tantangan, resiko, kesulitan, bahaya besar akan dia alami. Tapi ia sungguh yakin dan percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu, ia mempersilahkan kasih karunia Allah menaungi hidupnya. Sehingga karya penyelamatan Allah bagi dunia boleh dinyatakan melalui kelahiran Yesus Kristus. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketaatan total Maria kepada Allah yang diwujud nyatakan dalam tindakan yang konkret membuahkan lahirnya penerus tahta Daud yang menjadi juru selamat bagi manusia bahkan dunia. Pertanyaan untuk kita bersama, bagaimana dengan saudara-saudara, bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah hidup kita sudah di dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan? Terlebih di tengah masa penantian kedatangan Kristus. Meskipun pahit getir bahkan ada risiko dan harga yang harus kita bayar. Terlebih apabila saat ini akan ada orang tua yang membaptiskan anaknya dan juga beberapa saudara kita yang akan menyatakan pengakuan percayanya di depan jemaat. Kiranya ketaatan Maria kepada Tuhan menjadi teladan bagi kita semua sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai umat Tuhan. Untuk semakin setia dan taat akan kehendak Tuhan Yesus. Dengan hidup yang lekat dekat dengan firman-Nya. Yang akan membaptiskan anaknya, yang akan menyatakan janjinya pada Tuhan, harus setia mendidik anaknya, memperkenalkan Yesus di dalam kehidupan anaknya, sehingga kelak anak ini boleh bertumbuh imannya dan menyatakan pengakuan imannya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Demikian pula yang nantinya mengaku percaya atau sidi, hidup semakin setia dan taat kepada Tuhan, dengar-dengaran akan firman-Nya, mewujud nyatakan firman Tuhan dalam kehidupan, baik di tengah pelayanan gereja, di tengah kehidupan keluarga, di tengah studi, pergaulan hidup, terlebih dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan inilah yang seharusnya kita nyatakan di tengah penantian kedatangan Kristus Yesus kali kedua, kedatangan sang penerus tahta Daud. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita bersama. Saat teduh usai. Jemaat kami undang berdiri.
Marilah kita meneguhkan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Umat yang terkasih, mari bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman yang boleh kami dengarkan, terlebih kami renungkan dan kami resapi bersama. Ajar agar kami mampu meneladani Maria dengan hidup di dalam ketaatan kepada kehendak Allah, meskipun tantangan, kesulitan, bahkan risiko akan dihadapi. Tetapi oleh karena penyertaan dan pertolongan Roh Kudus, kiranya kami boleh dikuatkan dan dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga bersyukur atas berkat yang senantiasa Tuhan limpahkan di dalam perjalanan hidup kami, secara khusus warga jemaat GKJ Karangayu, sehingga kami boleh tetap di dalam kekuatan kesehatan, kami boleh melakukan aktivitas kami sehari-hari, berkarya, namun tetap dengan melakukan seturut dengan protokol kesehatan COVID-19. Bapak Surgawi, pada saat ini kami juga mengingat bagi seberapa warga jemaat yang dalam keadaan sakit maupun dalam masa pemulihan. Kami mengingat dan mendoakan untuk Ibu Sunarti Isman, Ibu Bambang Budi Harjo, Ibu Ririn, Ibu Sumadi, Ibu Sunjoto, Bapak Sigit Kustanto, Bapak Ibu Purwo Yuswanto, Bapak Lilik Sukartono, Ibu Supandi, Ibu Yon Sugiono, Ibu Wahyu Yan Sugianto, Ibu Sumini, Bapak dan Ibu Sriono Kartiko, Bapak Sukatmo, Ibu Pali Mirmaningsih, Bapak dan Ibu Muji Harjo, demikian pula Bapak Hari Irwan. Serta saudara-saudara kami yang lain apabila saat ini dalam keadaan sakit, namun tidak kami ketahui satu persatu. Tuhan kiranya menolong saudara-saudara kami, orang tua kami, umat-Mu ini, di tengah sakit penyakit dan masa pemulihannya, melalui perantaraan dokter, obat-obatan, makanan, minuman. Oleh karena itu Tuhan sucikan, Tuhan berkati, sehingga orang tua dan saudara-saudara kami ini boleh mendapatkan pemulihan, kekuatan, kesehatan yang asalnya dari Tuhan Allah. Kami juga mengingat mendoakan bagi keluarga yang menjaga, merawat, Tuhan berkati, sehingga boleh tetap senantiasa mampu merawat anggota keluarga yang sakit dengan penuh kesabaran, cinta kasih, bahkan mampu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Kami juga berdoa untuk majelis, komisi-komisi, blok-blok, tim-tim panitia-panitia, dan juga pepandan-pepandan di lingkungan GKJ Karangayu. Tuhan berkati, sehingga kami semua boleh berkarya di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, dengan baik, dengan bijak, seturut dengan kehendak Tuhan, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan, sehingga nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan, dan kehidupan iman kami semakin dipelihara. Kami juga berdoa untuk ibadah Natal yang akan diselenggarakan pada tanggal 25 Desember 2020. Tuhan berkati,
sehingga kami boleh bersuka cita memperingati hari kelahiran Kristus Yesus ke dunia ini, sehingga kehidupan iman kami pun juga semakin dipelihara. Kami juga mendoakan untuk panitia Natal GKJ Karangayu yang pada tahun ini tidak merayakan perayaan Natal seturut dengan anjuran pemerintah dan juga memenuhi protokol kesehatan. Yang kami wujud nyatakan melalui kasih Natal dengan aksi sosial Natal bagi warga jemaat maupun bagi masyarakat sekitar. Bagi saudara-saudara kami yang sungguh membutuhkan pertolongan, terlebih bagi mereka yang terdampak oleh karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati, Tuhan sucikan. Sehingga kegiatan aksi sosial Natal ini boleh berlangsung dengan baik, dengan lancar, di dalam pertolongan, perlindungan Tuhan. Sehingga melalui GKJ Karangayu, nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami boleh menyalurkan berkat Tuhan yang sudah kami terima untuk memberkati sesama kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, terlebih pemimpin bangsa kami, baik di pusat sampai pelosok-pelosok daerah, dalam rangka melakukan adaptasi kebiasaan baru. Tuhan berkati, sehingga pemulihan di segala bidang kehidupan boleh berjalan dengan baik. Dengan demikian, damai sejahtera kehidupan bangsa kami boleh semakin terwujud nyata. Inilah Tuhan seruan syukur dan syafaat kami. Yang semuanya ini kami mohonkan kepada Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama akan mengumpulkan persembahan. Dan persembahan ini kita dasari dari Roma 11 ayat yang ke-36 yang demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
Marilah persembahan ini kita bawa dalam doa, kami hantarkan. Maha kasih Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan, mengucap puji syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa atas segala cinta kasih dan juga anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami semua hari lepas hari. Kini kami datang kepadamu ya Tuhan untuk membawa persembahan kami yang kami ambil dari sebagian berkat yang boleh kami terima darimu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima dan menyucikannya persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh kami pakai untuk melebarkan kerajaan-Mu di dunia ini. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk saudara kami yang Engkau percaya mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan mengurapi mereka dan mereka boleh bekerja seturut dengan kehendak-Mu saja untuk kemuliaan nama-Mu. Ampuni ya Bapa atas segala dosa dan juga pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami mohonkan. Haleluya. Amin. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam kebaktian ini ada saudara-saudara yang akan menyatakan pengakuan percaya. Saudara-saudara tersebut telah dibaptis ketika masih kanak-kanak, sehingga telah disucikan dan telah menjadi anggota gereja. Sekarang setelah dewasa atas bimbingan Roh Kudus, saudara-saudara tersebut akan menyatakan pengakuan percaya sebagai bukti bahwa mereka telah percaya dan menerima keselamatan anugerah Allah serta siap sedia untuk menerima hak dan tanggung jawab sebagai warga dewasa. Oleh karena itu, saudara-saudara yang akan menyatakan pengakuan percaya atau CD, dipersilakan untuk berdiri di depan, yaitu yang pertama, Saudara Laksana Adi Grahadika. Yang kedua, Saudara Daru Saputra Dewa. Yang ketiga, Saudara Fedora Ardelia Amanda. Yang keempat, Saudara Okta Rizal Kristanto. Yang kelima, Saudara Wahyu Sekar Maharani. Yang keenam, Saudara Ruth Britania Chris Vanda. Yang ketujuh, Saudara Evan Avril Andika. Dan yang kedelapan, Saudara Rachel Agusta Christine Eudia. Agar jemaat dapat menyaksikan pernyataan pengakuan percaya saudara-saudara, maka saudara-saudara dipersilakan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ada 5 pertanyaan, mohon untuk didengarkan dan nanti saya beri kesempatan untuk menjawab. Yang pertama, apakah saudara menyadari dan meyakini telah menerima anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus yang ditandai dengan sakramen baptis yang telah saudara terima ketika saudara masih kanak-kanak? Yang kedua, apakah saudara percaya kepada Allah yang esa yang menyatakan diri sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus menurut kesaksian Alkitab? Yang ketiga, apakah saudara bersedia memelihara iman dan bersaksi serta ikut bertanggung jawab dalam kehidupan gereja? Yang keempat, apakah saudara bersedia memelihara kekudusan sakramen
bersekutu dengan jemaat, dan senantiasa meyakini syahadat. Dan yang kelima, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk pengembalaan berdasarkan Alkitab? Bagaimana jawab saudara Laksana Adi Grahadika? Iya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab saudara Daru Saputra Dewa? Iya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab saudara Fedora Alderia Amanda? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab saudara Oktarisal Kristanto? Iya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab saudara Wahyu Sekar Maharani? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab saudara Ruth Britania Kriswanda? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab saudara Evan Averil Andika? Iya, dengan sepenuh hati. Dan bagaimana jawab saudara Rafael Agusta Christine Eudia? Ya, dengan sepenuh hati. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah menerangi hati dan membimbing serta memampukan saudara-saudara dalam menjalani hidup baru, sehingga saudara-saudara mampu mencapai kesempurnaan keselamatan. Amin. Atas nama Majelis dan Jemaat GKJ Karangayu, kami mengucapkan selamat kepada saudara-saudara yang baru saja menyatakan pengakuan percayanya. CD itu bukan akhir dari sebuah perjalanan hidup iman, tapi justru start saudara untuk menjadi warga gereja dewasa yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, jadilah anak-anak Tuhan yang setia dan taat kepada Tuhan. Selamat, salaman ya. Selamat. Selanjutnya balik kanan gerak. Umat yang terkasih, inilah saudara-saudara yang baru saja menyatakan pengakuan percaya mereka. Terimalah dan sambutlah mereka sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Bantulah mereka bila mana diperlukan dan ajarlah untuk berperan serta dalam segala kegiatan gereja sesuai dengan kesediaan dan kemampuannya di dalam menjalani hidup baru di dalam pimpinan Roh Kudus. Selanjutnya dipersilakan kembali ke tempat duduk. Umat yang terkasih, sebagaimana telah diberitakan dalam warta gereja dan tidak ada keberatan sah yang disampaikan kepada majelis gereja, dalam kebaktian ini juga akan dilayangkan sakramen baptis. Pelayanan sakramen baptis didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sakramen baptis adalah tanda penyelamatan Allah dan alat pemeliharaan iman dengan air sebagai unsur dasariahnya. Sebagai alat untuk memelihara iman, sakramen baptis menunjukkan yang pertama,
Dengan air, sakramen baptis menunjukkan pembasuhan manusia dari dosanya oleh darah Kristus. Yang kedua, dengan pembasuhan itu, sakramen baptis menunjukkan pengampunan dosa. Yang ketiga, dengan pengampunan dosa itu, sakramen baptis menunjukkan pembenaran atas manusia oleh Allah. Dan yang keempat, dengan ketiga hal tersebut, sakramen baptis menunjukkan kelahiran baru manusia dari hidup lama yang dijalaninya di bawah kuasa dosa, ke hidup baru yang dijalaninya di bawah kuasa Roh Kudus. Dengan demikian, setiap orang yang telah menerima sakramen baptis menjadi anggota tubuh Kristus, yaitu gereja. Selanjutnya, bagi saudara yang akan membaptiskan anak, dipersilakan untuk berdiri di depan, yaitu saudara Sesotyo Briliantoro Tanoyo dan Apriani Kartika Sari. Ya, berdiri. Oke. Ya. Supaya jelas bahwa saudara percaya anak saudara juga dikaruniai keselamatan, serta saudara sanggup mendidik anak saudara agar ketika dewasa ia menyatakan pengakuan percayanya, maka saudara dipersilahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ada 3 pertanyaan, mohon didengarkan dan nanti saya beri kesempatan untuk menjawab. Apakah saudara percaya bahwa penyelamatan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus yang ditandai dengan sakramen baptis ini juga dikaruniakan kepada anak yang akan saudara baptiskan? Yang kedua, apakah saudara bersedia mendidik anak yang saudara baptiskan agar imannya bertumbuh sehingga ketika dewasa ia berani menyatakan pengakuan percaya atau sidi dan menjalani hidup baru? Dan yang ketiga, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab jika saudara melalaikan tugas mendidik anak yang saudara baptiskan? Bagaimana jawab Bapak Ibu Sesotyo Briliantoro Tanoyo? Ya, dengan sepenuh hati. Bagus bentar. Yes. Alexander Tristan Matthew, engkau saya baptis di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang telah memanggil saudara dan anak saudara dalam kehidupan baru ini, kiranya menolong saudara dan anak saudara sehingga mampu mencapai kesempurnaan keselamatan. Amin. Bapak Tio sekalian, kami atas nama majelis dan jemaat mengucapkan selamat atas baptisnya Alexander Tristan Matthew. Kiranya saudara senantiasa mendidik anak saudara secara iman Kristen, kelak anak ini boleh bertumbuh imannya di dalam Tuhan Yesus. Umat yang terkasih, inilah anak dan orang tua yang baru saja membaptiskan. Terimalah dan sempurnakan mereka sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Bantulah mereka bila mana diperlukan, agar orang tua dan anaknya ini imannya boleh bertumbuh, dan secara khusus anaknya ini kelak boleh menjadi warga gereja yang bertanggung jawab dengan menyatakan pengakuan percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Dipersilakan. Sekarang kita diberi kesempatan mensyukuri pelayanan sakramen baptis dan sidi dengan mengumpulkan persembahan istimewa sakramen baptis sidi di tempat yang telah disediakan diiringi instrumen. Dipersilahkan.
Umat yang terkasih, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah yang boleh Engkau nyatakan bagi kami, terkhusus bagi orang tua yang baru saja membaptiskan anaknya, dan bagi saudara-saudara kami yang baru saja menyatakan pengakuan percayanya. Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan kuatkan dengan karya Roh Kudus, sehingga baik orang tua yang membaptiskan maupun anak yang menerima sakramen baptis, demikian pula saudara-saudara kami yang baru saja menyatakan pengakuan percayanya, boleh senantiasa di dalam berkat pertolongan Tuhan, sehingga semakin setia dan taat kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Dengan demikian kehidupannya boleh menjadi garam dan terang dunia. Inilah ungkapan syukur kami yang kami nyatakan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Putri Sion, nyanyilah, kita nyanyikan bait 3 dinyanyikan dengan berdiri. Umat yang terkasih, unduhlah dari tempat ibadah ini, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.